Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN GKMI Batch 4 2025 PPG Transformasi. Perkenalkan, saya Alif Yugo Utama SPD, mahasiswa PPG tahap 4 2025 LPTK UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 25404130792. Hari ini Rabu 21 Januari 2026 melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka peningkatan uji kinerja di MI Muhammadiyah 25 kelas 5D materi siklus air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ini gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini ada yang enggak masuk? Oh, siapa? Sama Bunga, Pak. Sultan sama Bunga. Sakit? Iya. Oh, informasinya teman kita sedang sakit. Oke. Hari ini kita doakan teman kita yang tidak masuk, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan sehingga bisa bergabung bersama kita di sini untuk belajar kembali. Oke, supaya semangat nih belajarnya hari ini, mari kita nyanyi bersama dulu. Nyanyi apa? Dari Sabang sampai? Oke, silakan Sabrina. Dipimpin teman-temannya nyanyi. Pada hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangannya mana? Oke, cukup. Terima kasih Sabrina. Oke. Agar pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah, marilah kegiatan pembelajaran ini kita awali dengan berdoa. Yang memimpin doa silahkan Nabiha selaku ketua kelas ke depan untuk memimpin teman-teman yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. Raditu billah wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni warzuqni. Amin. Terima kasih Nabia, silakan kembali ke tempatnya. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah, Pak Alip ada pertanyaan nih. Kalau kita lihat sebelah sana, menurut kalian saat ini musim apa? Raisa, pinter. Saat ini musim hujan. Musim hujan itu membawa berkah. Ya, namun juga bisa membawa bencana. Seperti apa? Misalnya, fenomena apa? Misalnya ketika terjadi masuk musim hujan, fenomena apa yang biasanya kita temui di sekitar lingkungan kita? Oh, nak apa nak? Banjir. Benar Zahira, banjir. Apalagi kita di kota Surabaya, yang mana jalannya banyak sekali diaspal. Salah satu penyebabnya itu. Dan salah satu penyebab keduanya adalah masih belum sadarnya masyarakat Surabaya dalam menjaga kebersihan. Ya, seperti yang terjadi di Sungai Pogot dekat sekolah kita. Masih banyak ditemukan fenomena-fenomena masyarakat masih membuang di situ. Dan satu lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beberapa bulan yang lalu, bulan Oktober November, saudara kita yang berada di Sumatera dan di Aceh itu mengalami satu musibah, di mana mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan. Bencana. Ketika hujan datang, terjadi bencana tanah longsor yang diikuti banjir bandang. Kok bisa? Nanti kita bahas bersama. Kenapa kok bisa terjadi banjir? Kenapa kok bisa terjadi bencana? Bukannya hujan itu membawa rahmat. Pertanyaannya, siapa yang bisa doa turun hujan? Siapa? Oh, Zadid. Allahumma sayyiban nafi'ah. Pinter. Artinya, siapa yang bisa? Oh, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Masya Allah. Tepuk tangannya mana? Hebat, pelajar Muhammadiyah 25. Top. Jadi ketika turun hujan, kita berdoa. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki kegiatan belajar. Di mana sebelum kita masuk proses pembelajaran, ada hal yang perlu Pak Alip sampaikan terkait tujuan pembelajaran. Melalui proses itu, kalian bisa mengerti, bisa menganalisis bagaimana siklus air itu terjadi. Yang kedua, harapan Pak Alip nanti kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan bekerja sama dalam kelompok, menyusun bagan dari siklus air, sekaligus menemukan solusi yang bisa mengatasi masalah banjir di kota Surabaya ini. Nah, yang keempat, Pak Alip minta wakilan dari kelompok-kelompok di sini maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana siklus air itu terjadi, aktivitas-aktivitas manusia yang bisa mengganggu siklus air, dan solusi yang bisa kalian berikan agar masalah banjir dapat terkurangi. Paham? Oke, nggak bikin lama. Kita perhatikan di sini untuk siklus airnya ya.
merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui karena jumlahnya sangat banyak dan jumlah air di bumi seolah-olah tidak akan habis. Hal ini disebabkan karena adanya proses daur air. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari Oke, kita sudah belajar, sudah menonton bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi hujan itu udah siklus alam yang sudah Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia. Namun di sisi lain ada fakta di mana ulah manusia dapat menyebabkan bencana dari adanya siklus air ini. Mari kita simak bersama selanjutnya, video selanjutnya. Kenapa ya kok bisa terjadi banjir? Apa yang menyebabkan banjir itu? Kenapa hujan yang seharusnya itu membawa rahmat berubah menjadi bencana? Mari kita saksikan bersama. Kita saksikan bersama video selanjutnya. Tahukah kamu kenapa bisa terjadi banjir? Banjir terjadi ketika volume air yang masuk ke suatu wilayah, baik dari hujan, sungai, atau laut, melebihi kapasitas sistem penyerapan atau pengaliran air di daerah tersebut. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor alam dan aktivitas manusia yang seringkali saling berkaitan. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai penyebab banjir dan mekanismenya. Banjir itu ada dua faktor. Yang pertama faktor alam dan yang kedua aktivitas manusia yang merugikan. Jadi jangan salahkan hujannya. Hujan tetap rahmat. Namun aktivitas manusialah yang membuat bencana alam itu terjadi. Gitu. Sekarang kita lihat, kita saksikan kembali fenomena-fenomena banjir di kota kita, kota Surabaya. Kenapa ya kok bisa jadi banjir di wilayah kota Surabaya? Mari kita saksikan bersama. Kita saksikan bersama. Di wilayah pantai mana ini? Di mana ini? Iya, Suramadu atau Pantai Kenjeran. Apa yang terjadi ini? Banjir. Banjir apa? Betul, banjir rob. Ini pintu belakang, pintunya biasa kita lihat boleh. Karena air masuk. Kayak gini nih sudah biasa sekarang tadi. Jarang. Baru ini 2 kali yang besar sama sekarang. Enggak sekali yang besar, ke sana sekali ya sampai ke atap airnya. gerhana bulan itu. Mas, kayak ini sampai berapa nih? Mas, Ini fenomena alam. ini sampai masuk ke perkampungan ke Banjir rob, fenomena alam. sampai berapa ketinggiannya? Oke, selanjutnya. Fenomena banjir di kota Surabaya. Kita saksikan. Wilayah Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin arus lalu lintas di Surabaya tergenang banjir. Sejumlah kendaraan yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Banjir di tengah kota Surabaya. Hujan deras yang terjadi di kota Surabaya pada Selasa sore hingga petang membuat sejumlah ruas jalan tergenang banjir. Salah satunya adalah Jalan Simukarangan di Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya yang tergenang banjir setinggi 1 meter. Akibatnya banyak pengendara roda 2 yang mogok karena nekat menerobos banjir. Bahkan mobil ambulans yang membawa pasien juga sempat terjebak banjir.
Jalan Simukalangan merupakan salah satu kawasan yang menjadi langganan banjir saat hujan deras. Jalan ini merupakan jalan utama penghubung kawasan Surabaya Barat dengan pusat kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mengerahkan 1 unit mobil tanker untuk menyedot air yang menggenangi jalan. Akibat banjir ini, arus lalu lintas di kawasan Jalan Simukalangan macet total. Agung Dharma, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Oke, untuk mempertajam kalian, analisa kalian, Pak Alif sudah bentuk kelompok sedemikian rupa. Nah, udah disiapin untuk kartonnya? Sudah disiapin? Oke, udah disiapin. Kita sepakati ya, dalam waktu tempo 30 sampai 40 menit, Pak Ali beri waktu kalian bekerja sama menganalisa dan membuat bagan siklus air serta solusi terhadap masalah banjir yang ada di kota Surabaya. Oke, bisa dimulai. Ini dimulai dari yang pertama ya. Evaporasi, yang sebelah sini transpirasinya itu dari pohon. Transpirasinya dari pohon nanti ini menguap. Kemudian air naik ke atas. Terjadi proses apa? Kondensasi. Setelah kondensasi selesai, berkumpul. Kemudian transpirasi, terus infiltrasi. Ini prosesnya dimulai dari nomor 1 dulu di sini. Tahapannya dimulai dari apa? Yang pertama evaporasi. Yang kedua, sebentar, ini evaporasi di air. Kalau pada tumbuhan namanya apa? Transpirasi. Dia naik ke atas, kemudian terjadi proses kondensasi. Setelah kondensasi selesai, terjadi proses presipitasi. Masuk ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Itu prosesnya ya. Solusi apa? Mengatasi banjir di kota. Biopori, menanam menanam pohon, ada edukasi, ada apa? Membuka ruang terbuka hijau, menambah, ini menambah ya, menambah ruang terbuka hijau. Iya, ini ditempel dulu, bawahnya dikasih keterangan. Ini presipitasi, sampai presipitasi itu ini. Run off itu sini. Ini pembentukan awan. Ini nomor 4 itu pembentukan awan. Terus ini presipitasi. Ini kondensasi. Oke, perhatikan teman-teman. Ini teman-teman kalian yang akan mempresentasikan bagan siklus air yang disampaikan oleh Zaira. Zaira, silakan menjelaskan proses terjadinya hujan itu bagaimana, atau siklus hujan. Silakan. Mulai dari evaporasi, yaitu fase penguapan dari permukaan bumi yang terjadi di permukaan perairan. Bisa juga transpirasi, fase penguapan dari permukaan laut di bumi. Solusi banjirnya bagaimana? Silakan teman-teman selanjutnya menjelaskan bagaimana solusinya.
Solusi? Solusi banjir di kota Surabaya. Membuat biopori, membuat edukasi, melakukan reboisasi dan menambah ruang terbuka hijau. Oke, terima kasih kelompoknya Zahira. Tepuk tangannya mana? Oke, kita telah mempelajari bersama tentang siklus air, fenomena banjir, aktivitas manusia yang bisa menyebabkan terjadinya banjir. Jangan salahkan hujannya ya nak. Semua hujan itu rahmat dari Allah. Aktivitas manusianya lah yang harus dibenahi. Sehingga alam terjaga, manusia pun mendapatkan manfaat dari adanya hujan tersebut. Siklus air ada beberapa tahap. Pak Alip ulang kembali. Yang pertama itu ada tahap evaporasi dan transpirasi. Evaporasi itu menguapnya air dengan bantuan matahari pada wilayah-wilayah air. Transpirasi itu menguapnya air pada makhluk hidup. Selanjutnya terjadi apa? Yang kedua, proses kondensasi, pembentukan awan. Kondensasi berkumpul menjadi awan besar. Awan-awan besar tersebut akhirnya menimbulkan hujan yang namanya presipitasi. Presipitasi terjadi, hujan terjadi seperti saat ini, musim hujan. Kemudian masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah terjadi proses yang namanya infiltrasi masuk ke dalam tanah, selesai run off, air menuju sungai, kembali lagi ke perairan yang lebih luas lagi. Nah, dalam siklus air ini ada satu problem yang menyebabkan banjir. Pada tahap apa? Pada tahap infiltrasi, di mana di permukaan kota, jalan-jalan di kota banyak ditutup aspal, sehingga infiltrasinya terganggu. Itu salah satunya. Yang kedua, itu adalah kesadaran masyarakat itu rendah dalam menjaga kebersihan. Banyak masyarakat di sekitar kita yang membuang sampah di aliran air sungai, sehingga menghambat siklus air. Berikutnya, masalah berikutnya, banyak daerah resapan air dibangun pabrik, dibangun rumah, sehingga berkurang penyerapan airnya yang menimbulkan banjir juga. Tuh, sampai di sini ada yang bertanya? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya ini Pak Alip ada LKPD yang nantinya kalian isi berdasarkan pemahaman kalian. Ya, bagus. Ya, betul, langsung ya diisi. Oke, ya, langsung di bawahnya. Ya, betul. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita telah belajar bagaimana terjadinya hujan, bagaimana terjadinya siklus air, sampai kepada solusi terhadap permasalahan banjir. Pak Ali berharap dengan kita belajar di sini, keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Dengan belajar pada pelajaran kita hari ini, kita bisa memberikan manfaat, bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Oke, Pak Alip akhiri ya pertemuan kita pada pembelajaran pagi ini dengan mengucap Alhamdulillah. Oke, tepuk tangannya mana? Oke.